Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Nana di pelajaran PADB. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kali ini masih melanjutkan materi hari Rabu yang telah lalu, yaitu pelajaran 5 tentang Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pekan yang lalu kita membahas tentang keadaan sebelum Islam datang. Hari ini Bu Nana ingin membahas tentang kehadiran sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Kalian masih ingat tentang orang tuanya? Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah, sedang kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Apa itu yatim? Karena Nabi Muhammad ketika lahir, ayahnya sudah meninggal dunia, yaitu pada saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan kurang lebih 3 bulan usianya. Yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Arti Muhammad adalah orang yang terpuji. Pada zaman itu sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk menyusukan putranya kepada orang lain yang hidupnya di desa agar udaranya masih segar dan mempunyai sopan santun yang baik. Nah, yang pernah menyusui Nabi Muhammad antara lain yang pertama kali tentu saja ibunya Aminah. Yang kedua adalah Suwaibah. Yang ketiga adalah Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad dan dari kabilah Hawazin. Nabi Muhammad tinggal di rumah Halimah sampai usia kurang lebih 6 tahun. Nabi Muhammad dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah kepada ibunya pada usia 6 tahun. Sebenarnya Halimah pernah mengembalikan Nabi Muhammad pada usia 4 tahun, tetapi karena di Mekah masih terjadi wabah penyakit yang menular, maka oleh ibunya Nabi Muhammad diminta dibawa kembali ke desa Sa'diyah. Aminah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Nah, saat perjalanan pulang, ketika sampai di desa Abwa, Aminah sakit, kemudian meninggal dan dimakamkan di Abwa. Jadi pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu karena tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Setelah Aminah meninggal, yang mengasuh Nabi Muhammad adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini sangat menyayangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya hanya selama 2 tahun, karena ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Nah, sebelum beliau meninggal, Abdul Muthalib berwasiat agar Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pekerjaan Abu Thalib adalah seorang pedagang yang berdagang di negeri Syam atau Syria. Nah, selama Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad, kehidupan perekonomiannya semakin membaik. Abu Thalib juga tidak membeda-bedakan antara anak dan keponakannya.
Mereka mendapat kasih sayang yang sama. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang ke Syam dan singgah di desa Basra. Mereka bertemu dengan pendeta Buhaira dan mereka dijamu oleh pendeta Buhaira ini. Pendeta Buhaira melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinubuatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhaira selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungilah anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah, karena jika bertemu dengan orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad akan dicari dan dibunuhnya." Kemudian Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut untuk membawa kembali Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad mengikuti perang yang pertama, yaitu Perang Fijar atau Harbur Fijar, yang artinya perang kesucian. Perang ini antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan. Masing-masing dari suku ini merasa lebih tinggi dan mulia derajatnya. Dalam perang tersebut, tugas Nabi Muhammad adalah membantu pamannya yang bernama Zubair untuk mengambilkan anak panah. Dalam membantu pamannya Abu Thalib berdagang, Nabi Muhammad selalu jujur. Beliau tidak pernah menutup-nutupi dagangannya yang rusak. Kondisi barang dagangannya selalu beliau tunjukkan kepada para pembelinya tanpa berbohong. Melihat kejujuran Nabi Muhammad ini, Khadijah, seorang saudagar kaya raya, tertarik untuk memperkerjakan beliau. Khadijah kemudian mempercayakan pengaturan bisnisnya pada Nabi Muhammad SAW karena Khadijah terkesan ketika Nabi Muhammad membawakan keuntungan berdagang yang berlipat jumlahnya dibandingkan dengan yang lain. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dan memiliki beberapa putra dan putri, yaitu Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Qasim dan Abdullah. Qasim dan Abdullah meninggal saat balita. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.